Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul pada pertemuan kali ini. Terima kasih kepada Ibu Risma yang bisa hadir pada sesi presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 biologi akan mempresentasikan mengenai pembelahan sel secara meiosis. Untuk yang pertama ada pengertian pembelahan secara meiosis yang akan dijelaskan oleh rekan saya Hafid. Kepadanya saya persilakan. Meiosis. Apa itu meiosis? Meiosis adalah tahap reduksi kromosom. Jadi apa tahap reduksi kromosom? Bahasa gampangnya adalah sel induk membelah, kemudian menghasilkan sel anakan. Nah, jumlah kromosom dari sel anakan ini adalah setengahnya dari sel induk. Kemudian ada tahapan-tahapan meiosis. Ada di meiosis ini ada 2, yaitu dibagi menjadi meiosis 1 dan meiosis 2 yang masing-masing mempunyai tahapan, yaitu ada 4: profase, metafase, anafase, dan telofase yang akan dijelaskan oleh yang lainnya. Saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Hafid yang telah berbagi materinya. Untuk selanjutnya ada tahap profase 1. Untuk selanjutnya adalah tahap profase 1 yang meliputi pakiten, diakinesis, dan biploiden yang akan dijelaskan oleh Salman. Silakan. Pada tahap profase ini terbagi pada beberapa subfase lagi. Yang pertama ada reptoten. Pada bagian reptoten itu kromatin memadat lalu akan membentuk kromosom. Lalu tahap kedua ada zigoten. Kromosom homolog akan saling menempel. Lalu sentrosom akan membelah menjadi 2 dan pergi ke arah kutub yang berlawanan. Lalu yang ketiga ada pakiten. Pada fase pakiten ini kromosom akan saling menempel dan membentuk tetrad atau bivalen dan mengganda. Lalu akan terjadi pindah silang pindah silang di antara non kromosom yang terjadi pada kiasma, dan setelah itu akan pindah silang menyebabkan terbentuknya sel gamet yang dengan susunan gen yang baru. Lalu yang keempat ada diploiden. Pada fase diploiden pindah silang telah selesai dan inti sel akan mulai menghilang, dan terakhir ada fase diakinesis. Kromosom homolog akan berpisah, lalu inti sel akan menghilang seutuhnya. Terima kasih kepada Salman yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada metafase 1. Ada fase metafase 1 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Padanya saya persilakan. Nah, ini tahap metafase 1. Pada tahap ini, si kromosom T sudah berada di bidang ekuator itu ini. Nah, terus di bidang ekuator T, si sentrionnya T membentuk benang-benang spinel. Nah, terus benang-benang spinelnya T mulai melekatkan dirinya kepada kromosom-kromosom. Begitu. Baik, terima kasih kepada Tiana. Selanjutnya ada fase anafase 1 yang akan dijelaskan oleh Najwa Nuri. Padanya dipersilakan. Jadi di tahap anafase 1, kromosom homolog berpisah terus bergerak ke arah kutub yang bertentangan atau berseberangan. Terus tiap kutub sel memperoleh setengah jumlah kromosom dari sel induk. Terus pada tahap ini terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom akibat dari pemisahan kromosom monolog. Ini nih anafase 1. Terima
kasih kepada Najwa Nuri. Untuk selanjutnya ada telofase 1 dan sitokinesis yang akan dijelaskan oleh Afir. Silakan. Baik. Nah, pada tahap telofase 1 sudah terbentuk inti sel, yaitu ini inti sel. Sedangkan kalau kita lihat pada tahap anafase 1, di sini belum terbentuk inti sel. Nah, pada telofase 1 sudah terbentuk inti sel. Kemudian yang kedua adalah adanya sitokinesis, yaitu pembelahan sel. Namun masih pada tahap awal. Sudah kita lihat, coba di sini sudah mulai terbelah. Sedangkan di sini sudah terbelah sepenuhnya, namun ini belum sepenuhnya terbelah. Jadi pada tahap telofase 1 adanya sitokinesis, yaitu pembelahan sel, namun pada masih tahap awal. Terima kasih Habib. Untuk selanjutnya ada tahap fase 2 yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Selma. Ini teh lanjut ke tahap meiosis 2. Tahap meiosis 2 adalah tahap kedua dari proses pembelahan sel meiosis. Sel-sel tersebut masuk ke tahap meiosis 2 untuk lebih lanjut dibagi menjadi 4 sel anak dengan setengah jumlah kromosom. Yang pertama ada proses profase 2. Di sini tahap meiosis 2 ini kromosom terdiri dari 2 kromatid berada dalam masih bentuk spiral. Terus inti sel mulai menghilang dan sentriol memisahkan dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Terima kasih kepada Selma. Untuk selanjutnya ada tahap metafase 2. Metafase 2 yang akan dijelaskan dan disampaikan oleh Fahri. Dipersilakan Fahri. Pada tahap metafase 2 yaitu kromosom berjejer di lempeng metafase seperti pada mitosis. Yang kedua yaitu karena pindah silang pada meiosis 1, 2 kromatid saudara dari masing-masing kromosom tidak identik secara genetik. Yang ketiga yaitu dinotor kromatid saudara melekat ke mikrotubulus yang menjulur dari kutub-kutub yang berseberangan. Terima kasih Fahri. Untuk selanjutnya ada tahap anafase 2 yang akan dijelaskan oleh Ali. Silakan Ali. Nah, kromatid pada anafase 2 bisa terpisah karena penguraian protein yang menggabungkan kromatid saudara di sentromer. Jadi kromosom itu ditarik sama benang ke Terima kasih Ali. Untuk selanjutnya ada tahap telofase yang kedua yang akan dijelaskan dan disampaikan oleh Selma. Dipersilakan. Tahap telofase 2 ya. Di sini teh setiap kromosom anak tiba di kutub sel yang berlawanan dan inti sel mulai muncul di sekitar mereka. Terus sentriol kembali menjadi sentromer, sitokinesis dan terjadi pembelahan sel. Baik, terima kasih kepada Selma. Untuk yang selanjutnya dan mungkin menjadi yang terakhir, ada perbedaan antara pembelahan sel secara meiosis dan mitosis yang akan dijelaskan oleh rekan saya Najwan. Kepada jadi persilahkan. Kan kemarin kelompok 1 sudah membahas mengenai pembelahan mitosis. Sekarang kita sudah membahas pembelahan meiosis. Nah, untuk
perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis sendiri. Yang pertama, kalau pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel somatik atau sel tubuh dan reproduksi vegetatif. Sedangkan ini pembelahan meiosis terjadi pada sel gonad atau sel kelamin untuk pembentukan gamet dan reproduksi generatif atau kawin. Kemudian yang kedua, pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anak identik secara genetik dalam hidupnya. Kalau meiosis terdiri dari dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, dan menghasilkan 4 sel anakan. Ada 4 sel anakan. Kemudian yang ketiga, mitosis, sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Jika kromosom induknya 46, maka dua sel anaknya memiliki 46 kromosom. Nah, jika di meiosis, dia disebut sebagai diploid atau 2N. Dan untuk meiosis dan untuk pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan dengan masing-masing memiliki setengah dari jumlah kromosom induknya. Jika induknya memiliki 46 kromosom, maka 4 sel anakannya masing-masing memiliki 23 kromosom dan disebut sebagai diploid atau N. Haploid atau N. Sesi penyampaian materi sepertinya sudah selesai. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materinya. Namun sebelum menutup sesi presentasi kali ini, mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan atau ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Bisa? Suruh. Jika tidak, Ada itu teh? silakan Ali. Dari ibu ya, Bu? Dari ibu Ada. Mau nggak ada? Tadinya sama materi jelasin apa kias mas? Ada kias. Oh, siapa? Kias maksudnya apa sih? Gambaran jelasnya mungkin. Apa yang tangan kromosom, sangat kromosom. Kalau di ilustrasinya mah yang kromosom itu tukeran sama apa bagian yang ujungnya, tukeran sama bagian ujung yang itunya, yang lain. Kita matanya daerah itu. Ada warna. Ya, cuma yang beda warna teh. Tukeran itunya gennya. Ada lagi? Ada lagi. Kalau nggak ada Jadi ibu masa ngacu. Apakah meiosis ini kan ada meiosis 1, meiosis 2. Pembelahannya itu kan ada dibagi 4. Nah, jadi di meiosis 2 apakah setelah pembelahan di meiosis 2 apakah akan terjadi pembelahan kembali atau sudah sampai maksimal itu di meiosis 2 bagian akhir gitu? Di meiosis 3 kita kan tahu. Apakah sampai meiosis 3? Ini berapa? Mungkin ditampung dulu pertanyaannya. Itu ada yang mau nanya lagi? Di pas saya. Najibah itu tadi mau nanya. Silakan. Najibah terlebih dahulu.
sebutkan gitu secara singkat saja perbedaan meiosis sama mitosis. Secara singkat. Silakan Cici. Apakah semua sel itu mengalami pembelahan atau pembelahan, terus pembedainya di mana? Ada yang mengalami pembelahan atau Yang apa? ada yang mengalami pembelahan atau enggak, atau semuanya mengalami pembelahan? Artinya jadi apakah selnya bisa mengalami pembelahan? Jadi siapa? Apakah semua sel mengalami pembelahan atau ada yang membagi? Silakan rekan saya Nailan sepertinya ingin menjawab. Silakan. Oh, silakan. Izin menjawab pertanyaan Hasan. Jadi setelah tahap sel fase 2 benar-benar tahap akhir. Jadi memang tidak bisa membelah lagi dan mereka ini, anakan ini sudah siap melakukan fertilisasi atau pembuahan. Jadi kan contohnya 23 kromosom dari sel telur bertemu dengan 23 kromosom dari sel sperma sehingga sudah penuh, sudah mengalami pembuahan dan akan bertumbuh begitu. Jadi benar-benar tahap akhir. Hasan sudah terjawab. Siap, terima kasih. Tuan, menjawab aja dari Hasan. Beda sama. Untuk selanjutnya ada Tiara yang akan menjawab pertanyaan dari Pak. Pak. Aiman. Nah, perbedaan mitosis sama meiosis. Kalau mitosis mah menghasilkan sel anak yang sama kayak induknya, yang sama kayak sel induk. Kalau meiosis menghasilkan sel anakan yang berbeda dengan sel induk. Itu. Ya itu. Nama jawab. Terima kasih kepada Tiara yang telah menjawab pertanyaan dari Pak. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari Alvinia. Oh, ini ada tambahan untuk pertanyaan dari Najibah. Mungkin untuk lebih jelasnya, kalau mitosis itu dia sel yang merupakan untuk regenerasi pertumbuhan dalam tubuh. Nah, sedangkan meiosis itu untuk alat reproduksi, lebih ke alat reproduksi. Kalau mitosis untuk tubuh, kalau meiosis untuk alat reproduksi. Oke, untuk pertanyaan dari Alvinia akan dijawab oleh siapa? Izin jawab ya, jadi semua sel teh melakukan pembelahan karena untuk reproduksi sama berkembang tahap-tahapnya ini gitu. Jadi menambahkan, jadi tidak semua sel melakukan pembelahan, hanya sel-sel tertentu seperti yang pertama sel somatik atau sel tubuh. Contohnya ketika kita luka kan langsung sembuh. Nah, penyembuhan itu merupakan sebuah bentuk dari pembelahan sel. Jadi sel yang berfungsi untuk perbaikan dan pertumbuhan jaringan tubuh. Kemudian sel yang ini sel yang akan melakukan pembuahan. Jadi sel yang melakukan pembelahan mah sel yang memang berfungsi dan berperan dalam pertumbuhan, terus perbaikan jaringan dan pembuahan. Ada jawab? Cara membedain yang ngelakuin pembelahan sama gimana? Ada yang enggak, ada yang pembelahan. Cara membedakan. Jadi
tidak bisa secara kasat mata membedakan apakah sel ini bisa membelah atau tidak. Alhamdulillah. Siapa? Adia. Alhamdulillah Adia. Untuk pertanyaan terakhir mungkin ini ya. Diskusi. Untuk diskusi, untuk menutup sesi diskusi, pertanyaan terakhir akan diajukan oleh Adia. Silakan Adia. Ini ketawa. Kan satu bulan sel induk teh kan punya 48 kromosom. 46 kromosom. Nah, 46 kromosom itu teh ada dalam satu buletan. Itu teh buletan teh apa namanya? Ya dalam satu sel atau ada bersel-sel tapi satu selnya teh 4. Jadi ada berapa gitu, ada banyak. Di dalam itu ada 4 atau dalam satu buletan itu cuman ada langsung 46. Soalnya aku lihat di Google gitu ya. Kalau contoh-contohnya itu selalu ada 4 gitu. Udah. Baca ada ya. Izin menjawab ya. Jadi dalam satu buletan itu emang semuanya ada. Cuman kenapa dipisah-pisah? Karena biar memudahkan nantinya. Jadi dalam satu sel teh emang ada 46 kromosom. Selesai. Sudah. Alhamdulillah. Sesi presentasi kali ini, sesi tanya jawab kali ini sudah berakhir. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan bisa menambah wawasan kita semua. Alhamdulillah sesi presentasi telah berakhir, sesi penyampaian materi sudah berakhir, sesi tanya jawab juga sudah berakhir. Alhamdulillah. Mungkin sekian yang dapat presentasi kami sajikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ataupun dalam segi materi yang kami sajikan ini. Mohon maaf apabila posternya kurang bagus. Karena kami juga ini sampai malam. Alhamdulillah ini bisa menyampaikan sedikit. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.